GPIB menuju tatanan baru. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan kita. Hingga akhirnya saat ini, kita harus beradaptasi dengan tatanan hidup yang baru, termasuk di dalamnya tatanan hidup beribadah kita. Bagaimana GPIB mempersiapkan diri menuju tatanan hidup baru tersebut? Berikut ini adalah panduan pelaksanaan bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah di gedung gereja. Bagi jemaat yang merasa kurang sehat, juga bagi anak-anak, teruna, ibu hamil, ibu menyusui, dan jemaat yang berusia 50 tahun ke atas diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara daring. Gunakan selalu masker atau face shield sejak keluar rumah dan selama mengikuti kegiatan peribadahan. Jemaat diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung gereja. Jika suhu tubuh mencapai 37,5 derajat atau lebih, maka jemaat diarahkan untuk mengikuti ibadah dari rumah. Bagi jemaat yang membawa kendaraan, parkirlah di area yang sudah dipersiapkan dengan jarak antar kendaraan yang sudah disesuaikan. Hindari kontak fisik dengan selalu menjaga jarak dengan jemaat lain minimal 1,5 meter. Jemaat diharuskan untuk mencuci tangan dengan benar sesuai dengan protokol kesehatan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Jemaat juga diwajibkan mengisi daftar hadir yang tersedia yang berisi informasi tentang nama, alamat, nomor telepon untuk keperluan kontak tracing. Di dalam gedung gereja, duduklah sesuai dengan nomor yang sudah dibagikan. Presbiter akan memandu jemaat menuju tempat duduk yang telah diberi nomor dan diatur jaraknya. Jemaat dihimbau untuk menyiapkan persembahan di dalam amplop dari rumah. Pemberian persembahan dilakukan tanpa adanya kantong persembahan yang diedarkan. Umat langsung memberikannya melalui kotak-kotak yang telah disediakan. Majelis jemaat akan mengatur alur pemberian persembahan sesuai dengan situasi dan kondisi gereja setempat. Salam persekutuan dengan menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri sambil sedikit membungkuk, atau dapat juga menggunakan salam namaste. Jemaat meninggalkan area gedung ibadah melalui jalur yang berbeda ketika jemaat memasuki area dalam gedung gereja, serta tidak diperkenankan berada di area dalam maupun di area luar gedung gereja setelah ibadah usai. Selalu ada sukacita ketika kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah di dalam gedung gereja dengan mengikuti aturan yang sudah ditentukan, maka kita akan siap menuju tatanan hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati.
GPIB menuju tatanan baru. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar bagi seluruh aspek kehidupan kita, hingga akhirnya saat ini kita harus beradaptasi dengan tatanan hidup yang baru, termasuk di dalamnya tatanan hidup beribadah kita. Bagaimana GPIB mempersiapkan diri menuju tatanan hidup baru tersebut? Berikut ini adalah panduan pelaksanaan bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah di gedung gereja. Bagi jemaat yang merasa kurang sehat, juga bagi anak-anak, teruna, ibu hamil, ibu menyusui, dan jemaat yang berusia 50 tahun ke atas diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara daring. Gunakan selalu masker atau face shield sejak keluar rumah dan selama mengikuti kegiatan peribadahan. Jemaat diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh sebelum memasuki gedung gereja. Jika suhu tubuh mencapai 37,5 derajat atau lebih, maka jemaat diarahkan untuk mengikuti ibadah dari rumah. Bagi jemaat yang membawa kendaraan, parkirlah di area yang sudah dipersiapkan dengan jarak antar kendaraan yang sudah disesuaikan. Hindari kontak fisik dengan selalu menjaga jarak dengan jemaat lain minimal 1,5 meter. Jemaat diharuskan untuk mencuci tangan dengan benar sesuai dengan protokol kesehatan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Jemaat juga diwajibkan mengisi daftar hadir yang tersedia yang berisi informasi tentang nama, alamat, nomor telepon untuk keperluan kontak tracing. Di dalam gedung gereja, duduklah sesuai dengan nomor yang sudah dibagikan. Presbiter akan memandu jemaat menuju tempat duduk yang telah diberi nomor dan diatur jaraknya. Jemaat dihimbau untuk menyiapkan persembahan di dalam amplop dari rumah. Pemberian persembahan dilakukan tanpa adanya kantong persembahan yang diedarkan. Umat langsung memberikannya melalui kotak-kotak yang telah disediakan. Majelis jemaat akan mengatur alur pemberian persembahan sesuai dengan situasi dan kondisi gereja setempat. Salam persekutuan dengan menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri sambil sedikit membungkuk, atau dapat juga menggunakan salam namaste. Jemaat meninggalkan area gedung ibadah melalui jalur yang berbeda ketika jemaat memasuki area dalam gedung gereja, serta tidak diperkenankan berada di area dalam maupun di area luar gedung gereja setelah ibadah usai. Selalu ada sukacita ketika kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah di dalam gedung gereja dengan mengikuti aturan yang sudah ditentukan, maka kita akan siap menuju tatanan hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, jemaat terkasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa dan selamat beribadah secara daring melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman minggu keempat sesudah Pentakosta hari ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Vandalia CH Tampu Bolon, Kepala Biro Personalia Majelis Sinode GPIB, dengan tema Bulan Pelkes adalah Bulan Keajaiban. Pada ibadah minggu ini juga, kita akan menutup rangkaian Bulan Pelkes GPIB yang telah dimulai dari awal bulan Juni yang lalu. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari, seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini, kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 61 pada bait 1, 2, dan 4. Sungguh indah alam. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Keagungannya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan tabiskan ibadah kita dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat, dengarkanlah nas pembimbing kita. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 136 ayatnya yang ke-1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, kami datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu, sehingga kami mengalami hari-hari pemberian-Mu dengan penuh syukur. Ya Yesus Kristus Juru Selamat, Engkau telah memanggil kami dalam persekutuan gereja-Mu untuk bersaksi dan mengelola pelayanan bagi kemuliaan-Mu. Namun kami mengaku bahwa dalam tugas pelayanan dan pengutusan, kami sering tergoda oleh keinginan untuk memuaskan diri sendiri maupun kelompok. Akibatnya terjadi ketidakharmonisan dalam persekutuan, sehingga tidak menjadi berkat dan mendukakan sesama. Ya Roh Kudus Sang Pembaharuan, ampunilah segala dosa dan salah kami. Ajar kami ketulusan dan kerendahan hati, agar setiap pelayanan yang kami lakukan adalah pengucapan syukur bagi kemuliaan-Mu, menghibur hati yang patah, menguatkan kemauan yang lemah. Diterangi oleh damai-Mu, kembali dalam kehidupan kami sehari-hari, menghasilkan apa yang Kau berkenan atasnya. Amin. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, Sang Pengendali waktu kehidupan kami. Kami boleh bersyukur ketika Engkau mengizinkan kami kembali bersekutu dalam ibadah minggu. Dalam kerinduan kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami berlakukan dalam hidup kerjalayan yang Tuhan Yesus percayakan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga berkarya melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, anugerah namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan 26. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan raja negeri Basan,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan hati, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sering kali mendengar kata bersyukur. Kata ini sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Bersyukur dianggap sebagai sebuah tindakan yang wajib yang harus selalu nampak dalam kehidupan orang percaya. Tetapi menjadi perenungan bagi kita hari ini adalah, benarkah dalam realitanya hidup semua orang percaya senantiasa menunjukkan sebuah perilaku bersyukur? Benarkah kita selalu bersyukur di setiap detik kehidupan kita? Jika kita selalu bersyukur, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bersyukur kepada siapa? Atau kita bersyukur karena apa? Mungkin kita bisa saja katakan bahwa, saya selalu bersyukur. Saya pernah bersyukur. Tiap orang pasti memiliki ungkapan yang berbeda-beda tentang bersyukur, tindakan bersyukur yang dilakukan dalam kehidupannya. Tetapi menjadi sebuah perenungan kembali bagi kita, apa kita mampu bersyukur untuk setiap peristiwa, detik demi detik, tahapan demi tahapan peristiwa dalam hidup, baik suka ataupun duka? Atau apakah kita juga mampu bersyukur untuk setiap lingkungan, untuk setiap alam yang ada di sekitar kita? Atau ternyata tanpa kita sadari, kita bersyukur, tapi hanya bersyukur tentang hal-hal yang menurut pemahaman kita itu membawa sukacita bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, mungkin kita sering bersyukur, namun seringkali rasa syukur yang kita tunjukkan, yang kita naikkan itu hanya sebatas tentang peristiwa dalam hidup kita pribadi. Hanya sebatas tentang peristiwa yang menyenangkan bagi kita. Namun untuk sesuatu yang terjadi di luar kita, untuk sesuatu yang terjadi di luar kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita, alam di mana kita berada, apakah kita juga selalu bersyukur atas hal-hal tersebut? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang bersyukur. Hari ini kita diizinkan Allah membaca kitab Mazmur, pasal 136 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kalau kita membaca kitab Mazmur,
Di dalam Perjanjian Lama, kitab ini merupakan salah satu kitab yang berisi tentang pujian-pujian rasa syukur dalam segala situasi kehidupan pemazmur. Bahkan Mazmur 136 ini seringkali dikenal dengan sebutan Halel Agung atau pujian agung. Kenapa disebut dengan pujian agung? Karena ada 3 keistimewaan di dalam teks kita ini. Keistimewaan pertama dapat kita lihat, mari kita lihat di ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kemudian ayat 2, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Ayat ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Dan ayatnya yang ke-26 kembali diulang, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Ada 4 ajakan bersyukur. Inilah keistimewaan pertama dari kitab Mazmur pasal 136. Ajakan untuk bersyukur hanya kepada Allah, Sang semesta, Sang pencipta, Sang pemilik kehidupan, Allah Sang pengendali waktu kehidupan manusia. Dan bukan hanya itu. Keistimewaan kedua dari teks ini, kalau kita perhatikan, mari kita lihat mulai di ayatnya yang ke-4. Ayat 4, di sana dikatakan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kemudian ayat 5, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya. Kemudian di ayat 6, 7, bahkan kemudian di ayat 10 dikatakan, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Kemudian ayat 13, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan. Bahkan kemudian ayat 16 dan 17 dikatakan, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Ayat 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, dan 17 merupakan sebuah pernyataan yang tegas dari pemazmur. Alasan kenapa kita harus menaikkan syukur kepada Allah, karena Dialah satu-satunya Sang pencipta, Dialah satu-satunya Sang penguasa, Dialah satu-satunya pemelihara dalam kehidupan kita. Hanya Allah satu-satunya yang setia berkarya dalam kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika di dalam teks ini pemazmur mengungkapkan bagaimana karya Allah yang menciptakan alam semesta ini, tetapi kemudian dilanjutkan tentang perjalanan karya Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, kita diajak untuk melihat bahwa pemazmur mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang kita kenal dan sembah, Allah yang berkarya dalam kehidupan umat, yaitu dalam kehidupan bangsa Israel, adalah Allah yang selalu setia berkarya dalam detik demi detik kehidupan umatnya. Pengalaman iman yang diungkapkan, yang dialami oleh bangsa Israel, itu semua bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi pengalaman karya Allah dalam kehidupan bangsa Israel itu jugalah yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan semua umat, termasuk kita pada saat ini. Artinya bahwa kita harus menyadari bahwa karya Allah itu tidak pernah terputus dalam kehidupan umatnya. Baik dalam peristiwa suka, baik dalam peristiwa duka. Bahkan kalau kita tahu dalam proses kehidupan di tengah-tengah bangsa Israel, Allah selalu ada ketika Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, ketika Allah menuntun mereka sampai kepada tanah perjanjian, bahkan ketika Allah izinkan mereka mengalami penghukuman, dan ketika akhirnya Allah juga menebus mereka untuk mengalami pemulihan dan pembaruan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah
keistimewaan yang kedua, pemazmur mau mengatakan bahwa kita punya Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan kita tanpa terputus. Dan keistimewaan yang ketiga dari teks ini, kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26, di sana selalu diakhiri dengan kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap ayat selalu diakhiri dengan pernyataan bahwasanya selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Apa maksud dari pemazmur? Kalimat ini mau menunjukkan bahwa kasih setia Allah itu kekal, dan kasih setia Allah yang kekal itulah yang harusnya membawa umat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kasih Allah yang setia hadir lewat karya-karyanya yang ajaib di tengah kehidupan umat, seharusnya membawa umat selalu mensyukuri setiap peristiwa yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu melalui kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan 26 hari ini, kita kembali diingatkan akan beberapa hal. Hal pertama dari teks ini kita diingatkan, kita disadarkan bahwa eksistensi kehidupan dapat berjalan hanya karena kasih setia Tuhan. Jadi hal pertama dari teks ini kita mau diajak untuk membuka mata kita, menyadari kembali bahwa eksistensi kehidupan kita sebagai manusia hanya dapat berjalan bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena berbagai hal yang kita miliki, tapi itu semua karena kasih setia Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan sumber kehidupan, Tuhan pusat kehidupan, dan Tuhan tujuan kehidupan kita. Bagian ini mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa tidak ada satu aspek kehidupan yang terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Allah selalu berkarya bukan hanya pada hidup manusia, tapi kepada seluruh makhluk ciptaannya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari teks ini kita kembali diingatkan. Mengucap syukur adalah respon yang seharusnya dikerjakan oleh umat yang merasakan karya Allah dalam hidupnya. Artinya, kalau kita mampu merasakan karya Allah yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kita, seharusnya ungkapan syukur adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Ucapan syukur bukan sekedar perkataan syukur lewat mulut kita. Ucapan syukur bukanlah sekedar ucapan yang kata yang tidak bermakna. Tapi ketika bicara tentang ucapan syukur atas karya Allah yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita, seharusnya syukur yang nyata itu terlihat lewat kata dan perilaku dimanapun kita berada. Syukur itu tidak pernah terhenti dalam kehidupan orang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur menunjukkan kepada kita bahwa Allah selalu berkarya secara urut, Allah selalu berkarya secara teratur dan tidak pernah terputus dalam hidup umat, dalam hidup seluruh makhluk ciptaannya, bahkan di lingkungan dimanapun kita berada. Karena itulah rasa syukur yang dinaikkan kepada Allah itu juga tidak boleh terputus selama Allah masih memberikan kita nafas kehidupan. Artinya syukur kepada Allah harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dalam kehidupan kita. Jadi hal yang kedua, kita kembali diingatkan bahwa kita punya Allah
yang selalu berkarya tidak terputus dalam kehidupan kita. Karena itu rasa syukur yang kita miliki kepada Allah juga tidak boleh terputus dan selalu ada dimanapun selama Allah masih memberikan kita nafas kehidupan. Menjadi perenungan bagi kita di hari Minggu yang Tuhan anugerahkan. Sudahkah rasa syukur selalu nampak di setiap aspek kehidupan kita? Ketika beberapa bulan ini Allah izinkan kita masuk dalam situasi pandemi COVID-19. Menjadi perenungan bagi kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, adakah tetap rasa syukur kita kepada Allah? Atau ternyata kita yang mengaku diri sebagai orang percaya ini lebih banyak melewati menghadapi pandemi COVID ini dengan banyak keluhan. Ketika akhirnya aktivitas kita terbatas, ketika akhirnya anak-anak yang harusnya bersekolah ternyata harus juga bersekolah di rumah, banyak orang tua bahkan kalau di grup WA orang tua murid ketika awal-awal pandemi COVID banyak orang tua yang mengeluhkan. Ini harusnya tugas guru, gara-gara pandemi mau tidak mau jadinya orang tua harus mengajari anak di rumah. Banyak keluhan-keluhan yang sering kali muncul dalam situasi pandemi COVID ini. Tapi apakah kita yang mengaku diri sebagai orang percaya ini, pernahkah kita belajar untuk melihat banyak hal positif yang Allah hadirkan dalam situasi pandemi COVID ini? Hal-hal positif yang dapat dilihat orang tua yang tadinya sama sekali menyerahkan seluruh proses pengajaran itu kepada guru, mau tidak mau mengambil alih itu. Ketika di tengah keluarga ada ayah, ada ibu, anak, ibadah minggu tidak pernah berbarengan, misalnya ayahnya sore, ibunya pagi, anaknya jam ibadahnya berbeda. Tetapi ketika dalam situasi pandemi COVID, mau tidak mau kita akan duduk bersama di rumah untuk beribadah. Dan itu memberikan kekuatan persekutuan bagi kita selaku gereja kecil Tuhan. Yang di dalamnya memberikan kita kemampuan dan kesadaran bahwa kita punya tugas. Bukan hanya sekedar mengaku diri sebagai orang percaya, tapi kita punya tugas untuk bersyukur atas setiap anugerah karya Allah, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat merasakan karya Allah lewat tindakan rasa syukur yang kita lakukan. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID. Meskipun kita sudah memasuki situasi kalau dikatakan kehidupan kenormalan baru. Dalam situasi kehidupan kenormalan baru pun masih banyak orang juga berkeluh kesah. Karena seringkali sebagai manusia kita merasa bahwa kita maunya situasi normal lagi kayak dulu. Kalau ditanya dari sisi kemanusiaan pasti maunya situasi kembali normal seperti dulu. Tapi saat bicara tentang kehendak Tuhan, karya Tuhan yang dihadirkan dalam kehidupan kita, Allah mau mari kita hadapi situasi pandemi COVID ini, kehidupan kenormalan baru ini, sesuai dengan karya Tuhan yang harus dinyatakan lewat kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan untuk secara sungguh-sungguh menjadikan syukur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, dalam situasi apapun yang kita alami. Baik situasi suka, baik situasi duka, mari tunjukkan karya kita bagi Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah yang setia memberikan kita nafas kehidupan. Bukan hal yang mudah untuk kita selalu bersyukur di setiap detik kehidupan kita. Tetapi akan menjadi mudah ketika yang pertama yang harus kita lakukan adalah ingat dan tanamkan pemahaman dalam hidup kita, dalam diri kita, bahwa Allah yang kita kenal adalah satu-satunya sumber
pusat dan tujuan kehidupan kita. Jadi buatlah Allah sebagai orientasi kehidupan kita di dunia ini. Maka ketika kita terlatih untuk menjadikan Allah sebagai orientasi kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita akan selalu terlatih untuk mampu menaikkan ucapan syukur kepada Allah, karena karya-karya Allah selalu mampu kita alami di sepanjang kehidupan kita. Kita akan mampu untuk melihat ketika kita mengalami duka cita, itu bagian dari karya Allah. Ketika kita mengalami pergumulan, itu bagian dari karya Allah. Karya kebaikan Allah yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami keberhasilan, itu juga bagian dari karya Allah. Dan ini semua bisa kita alami, bisa terjadi dalam hidup kita ketika orientasi kita hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan oleh kita adalah belajarlah bersyukur bukan karena hal-hal baik menurut pemahaman kita. Jadi sekali lagi, belajarlah bersyukur bukan karena hal-hal baik menurut pemahaman kita, tapi belajarlah bersyukur atas segala karya Allah yang terjadi dalam hidup kita. Pahamilah, peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah karya Allah. Jadi belajarlah bersyukur bukan karena hal-hal baik menurut pemahaman kita, tapi belajarlah bersyukur atas kehadiran Allah yang setia, atas pekerjaan Allah yang setia hadir di hidup kita, lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita. Itu hal yang kedua yang harus kita lakukan. Jadi belajar bersyukur atas kehadiran Allah, atas pekerjaan Allah yang dinyatakan baik bagi kehidupan kita dan sesama kita dimanapun kita berada. Supaya kita boleh hadir menjadi pribadi yang mensyukuri kebaikan Allah juga hadir bagi orang-orang di sekitar kita. Dan langkah yang terakhir yang harus kita lakukan adalah ingat dan sadarilah bahwa kualitas ucapan syukur kita kepada Allah itu tercermin dari berapa banyak yang sanggup kita berikan kepada Allah, dan bukan dari berapa banyak yang kita dapat dari Allah. Jadi tanamkan pemahaman dan ingatlah selalu dan sadarilah bahwa kualitas ucapan syukur kita kepada Allah itu tercermin dari berapa banyak yang sanggup kita berikan kepada Allah, dan bukan dari berapa banyak yang kita terima dari Allah. Karena bukti kita senantiasa bersyukur kepada Allah adalah kerelaan kita setiap hari untuk selalu semangat melayani Allah di setiap detik kehidupan kita. Ingatlah bahwa keteraturan hidup beriman kita pasti juga terlihat dari ketekunan kita menaikkan rasa syukur kepada Allah di setiap titik tahapan kehidupan kita. Mari dengan sukacita tunjukkan rasa syukur kita melalui karya-karya layan yang dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Secara khusus di tengah-tengah persekutuan, di tengah masyarakat, dimanapun di dunia kerja, di tempat kita berada. Bahkan ketika kita diizinkan melewati, menjalani bulan Pelkes GPIB, bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, di dalamnya kita diingatkan, sudahkah rasa syukur yang kita naikkan kepada Allah mampu membuat orang-orang di sekitar kita merasakan karya Allah lewat kehadiran kita. Sehingga sekali lagi ingatlah, rasa syukur kita harus melahirkan keajaiban hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat mensyukuri untuk menjadi alat Allah, untuk setia mendatangkan keajaiban hidup bagi orang-orang sekitar kita lewat setiap perilaku syukur kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri bersama semua orang di segala tempat dan waktu dengan sikap sempurna. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur untuk karya dan cinta Tuhan yang memperkenankan kami untuk kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu, menyadarkan kami kembali bahwa sebagai orang percaya seringkali kami hanya menjadikan ungkapan syukur sebagai hal-hal yang kami naikkan kepadamu ketika keinginan kami terwujud. Seringkali ungkapan syukur hanya berisi tentang kehidupan kami pribadi. Tapi hari ini kami belajar untuk melihat bahwa ungkapan syukur seharusnya merupakan rasa terima kasih kami, respon kami karena karya Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ketika karya-karyamu selalu hadir dalam setiap detik hidup kami, seharusnya lah ungkapan syukur juga selalu dinaikkan kepada Engkau di dalam setiap detik kehidupan kami, baik dalam situasi suka maupun dalam situasi duka. Ajar kami Tuhan untuk juga belajar berani untuk menaikkan syukur atas keberhasilan orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk berani menaikkan syukur atas anugerah alam lingkungan di mana kami boleh berada, sehingga kami terpanggil di dalamnya untuk menjalankan karya-karya Tuhan, menjaga segala alam ciptaan lingkungan di mana Tuhan anugerahkan dengan lebih baik, agar orang-orang di sekitar kami boleh juga merasakan karya Tuhan lewat perilaku syukur yang kami jalani. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk karya Tuhan lewat sapaan kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika kami boleh menerima firman ini, hidup kami boleh dibaharui menjadi pribadi-pribadi yang setia melayani Tuhan, sebagai sebuah rasa syukur kami kepada Engkau dimanapun Tuhan mengutus kami. Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi perjalanan kehidupan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Secara khusus kami berdoa bagi para pemimpin gereja-Mu di Indonesia, baik dalam jajaran GPIPG, Majelis Sinode GPIB, Musyawarah Pelayanan GPIB Jakarta Selatan. Kau memberkati para pemimpin gereja-Mu di tengah berbagai tantangan, hambatan. Berikan ketegaran, hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan tugas yang Tuhan Yesus percayakan. Kami berdoa secara khusus ya Bapa bagi pelayanan dan penata layanan GPIB Jemaat Pasar Minggu di tempat ini. Kami berdoa bagi para presbiter, secara khusus kami berdoa bagi para pendeta. Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Irdian Sulistiantoro, Engkau memberkati ia beserta dengan istri dan anak-anak kekasih. Engkau menjaga, memberikan kesehatan, berkat yang melimpah dari setiap pelayanan yang boleh dilakukannya di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Jemaat Pasar Minggu di tempat ini. Kami juga berdoa bagi kehidupan pendeta jemaat Bapak Pendeta Robert William Martin, begitu juga pendeta gereja Saudara Pendeta Seertian. Berkati mereka beserta dengan keluarga. Ketika dipercayakan boleh berada bersama dengan keluarga besar Jemaat Pasar Minggu di tempat ini, kami percaya Tuhan menjaga mereka. Kami percaya setiap pelayanan yang boleh mereka jalankan, semuanya mendatangkan berkat dan anugerah kebaikan Tuhan bagi kehidupan keluarga besar Jemaat Pasar Minggu di tempat ini.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa secara khusus bagi pelaksana harian majelis jemaat yang Kau percayakan di tengah-tengah kehidupan jemaat pasar minggu di tempat ini. Ketika pelaksana harian majelis jemaat periode 2018-2020 boleh berjalan dengan baik, kami percaya bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan ketika hari Sabtu kemarin, lewat sidang majelis jemaat, boleh Engkau percayakan pelaksana harian majelis jemaat yang baru periode 2020-2022 Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa mereka adalah pilihan Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau juga yang akan memberkati, memberikan kemampuan bagi mereka untuk menjalankan tugas yang dipercayakan, agar karya Allah boleh dinyatakan bagi kehidupan keluarga besar jemaat pasar minggu di tempat ini. Kami juga berdoa bagi ke-6 pengurus dan pelayanan kategorial, seluruh komisi, seluruh karyawan, dan seluruh jemaat-Mu. Ajar kami Tuhan berjalan bersama, bergandengan tangan, menjalankan program-program kerja yang ada. Biarlah setiap program kerja yang boleh dijalankan itu senantiasa mendatangkan berkat Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu maupun kehidupan masyarakat di mana jemaat ini boleh hadir. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang mengalami duka cita. Kami berdoa bagi keluarga besar almarhum Bapak Emmanuel Sega. Ketika pada hari Kamis 18 Juni kemarin Kau memanggil dalam kemuliaan Tuhan Bapak Emmanuel Sega, keluarga berduka. Tapi kami yakin dan percaya Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan akan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga untuk melihat bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa secara khusus bagi setiap jemaat-Mu dalam pergumulan. Baik mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, mereka yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan di tengah rumah tangga mereka dan berbagai pergumulan yang ada. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajar kami Tuhan setia menaikkan doa-doa pribadi kami hanya kepada Engkau yang adalah sumber kehidupan kami. Kami juga menaikkan sukacita iman bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami keberhasilan dan pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa pertambahan usia dan keberhasilan yang kami peroleh semua bukan karena kemampuan kami, tapi itu semua karena karya baik Tuhan yang di dalamnya kami dipanggil untuk meneruskan karya baik itu kepada semua orang dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Kami juga berdoa, bersyukur bagi anak-anak kami yang boleh menyelesaikan studinya dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Berkati Tuhan dalam proses pendidikan yang harus dijalankan dalam jenjang selanjutnya meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan ajar kami secara khusus orang tua boleh mendukung proses belajar mengajar yang masih harus dilakukan lewat dari tengah-tengah rumah, di tengah keluarga. Ajar kami untuk melihat ini sebagai kebaikan Tuhan, agar kami selaku orang tua mampu untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk memberikan pengajaran, secara khusus pengajaran iman, bagi anak-anak yang Tuhan Yesus anugerahkan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami juga berdoa bagi rencana dan proses persiapan pembukaan ibadah secara tatap muka di gereja. Berbagai proses sudah boleh dilewati dan biarlah Tuhan ambil bagian di dalamnya sehingga hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan memampukan kami secara khusus para presbiter untuk melihat kehendak Tuhan yang terbaik untuk membuka ibadah secara langsung tepat pada waktu dan kehendak Tuhan. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami dimanapun berada,
untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Di tengah gumul juang yang ada, Tuhan berkati TNI Polri beserta dengan jajarannya dalam menjaga keamanan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara khusus untuk memutus penyebaran COVID-19. Berkati para tim medis di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan dan jalankan, bukan hal yang mudah. Kami percaya Tuhan menjaga mereka. Kami percaya Tuhan juga menjaga keluarga mereka. Kami percaya ada waktu di mana mereka boleh merasakan sukacita bahwa jerih lelah yang mereka lakukan itu semua akan mendatangkan berkat dan pertolongan, cinta kasih dari Engkau yang adalah Sang Pemilik kehidupan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk karya baik-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi. Terima kasih untuk para presbiter bertugas, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, tim ibadah live streaming ini, dan setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah dan seluruh jemaat-Mu yang boleh bersekutu di tiap rumah yang Tuhan anugerahkan. Ajar kami Tuhan untuk melihat, biarlah ibadah ini sebagai persembahan yang hidup dan harum, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Diberikan kesempatan bagi jemaat untuk memberikan persembahan khusus bulan Pelkes. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 pada bait 1, 3, dan 9, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar
marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, mohon perhatiannya untuk beberapa pokok warta minggu ini. Pokok-pokok warta pada ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, Minggu 28 Juni 2020. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat menjumpai Jemaat GPIB Pasar Minggu dan simpatisan melalui ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta secara streaming melalui kanal YouTube GPIB Pasar Minggu. Bila ingin menjadi warga terdaftar atau memerlukan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi Majelis Jemaat di dekat tempat tinggal saudara atau datang ke kantor Majelis Jemaat setiap hari kerja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari Minggu 28 Juni 2020 kepada Pendeta Nyonya Vandalia CH Tampu Bolon, Kepala Biro Personalia Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Immanuel Sega, Sektor 7, pada hari Kamis 18 Juni 2020 di Jakarta dalam usia 57 tahun dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 20 Juni 2020 di TPU Kampung Kandang. Kristus menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Diinformasikan kepada jemaat bahwa saat ini sedang disusun petunjuk pelaksanaan ibadah minggu di masa new normal. Pembukaan ibadah minggu di dalam gedung gereja beserta petunjuk pelaksanaannya akan diinformasikan kemudian. Info selengkapnya jemaat dapat membaca di Warta Jemaat Digital atau WhatsApp Group di masing-masing sektor. Demikianlah pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.